Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita masuk lagi ke dalam sesi ke-7 untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa kita cukupkan dan kita sekarang akan memulai perkuliahan ke-7 kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang tingkat bunga. Oke, untuk pendahuluannya, perusahaan memperoleh dana itu kan dalam dua bentuk ya. Kalau misalkan kita lihat lagi dari struktur perusahaan itu dari aktiva, lalu pasiva, maka di aktiva itu ada aset dan di pasiva itu ada liabilitas dan juga ekuitas. Ini mengartikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan itu didanai oleh dua hal. Yang pertama itu likuiditas dan yang kedua itu ekuitas. Maka untuk memperoleh modal untuk membiayai aset-aset mereka ini, mereka itu menggunakan dua jenis, yaitu utang dan saham. Utang itu terletak pada sisi liabilitas dan juga ekuitas itu menunjukkan kepemilikan saham. Nah, modal ini akan dialokasikan melalui suatu sistem pasar di mana dana dipindahkan dan juga harga nanti akan ditentukan. Nah, tingkat bunga ini merupakan harga yang diterima oleh pemberi pinjaman dan dibayarkan oleh peminjam untuk modal hutang atau untuk membiayai utang atau biaya utang. Demikian pula investor saham berharap akan menerima dividen dan keuntungan modal yang jumlahnya mencerminkan biaya saham. Jadi untuk kita mempunyai dana tadi untuk adanya membiayai aset di sini, kita itu membutuhkan biaya untuk mengadakan liabilitas, untuk mengadakan utang, dan biaya untuk mengadakan saham. Maksudnya, kita kan tadi menggunakan dua hal untuk pembiayaan, yaitu utang dan saham. Nah, untuk mengadakan utang dan juga saham, kita membutuhkan modalnya, kita membutuhkan biayanya, begitu. Misalkan seperti ini, saya membutuhkan dana untuk membeli baju. Nah, untuk membeli baju ini saya meminjam kepada teman saya. Nah, teman saya mau meminjamkan uangnya, tapi untuk mengambil uang tersebut saya harus menghubungi teman saya pertama. Nah, ketika menghubungi teman saya membutuhkan pulsa. Lalu kedua, ketika saya mau mengambil dananya, saya membutuhkan biaya transportasi, begitu. Atau biaya transfer dari si peminjam, si penyalur dana kepada seorang peminjam. Itu kan ada biaya transfer kalau misalkan kita menggunakan transfer antar bank gitu. Nah, itulah yang disebut dengan biaya utang maupun biaya saham. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan utang dan untuk mengadakan saham. Nah, kalau misalkan pada segi utang, utang itu nantinya akan menghasilkan yang namanya bunga untuk pendapatan kepada orang yang memiliki dananya atau kepada investornya. Lalu yang kedua, kalau saham ini memerlukan biaya nantinya dividen. Begitu. Jadi kalau misalkan dari segi kreditur itu akan membagikannya dalam bentuk bunga, kalau dari segi investor nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen. Begitu. Lalu ada juga yang namanya biaya uang. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, jadi biaya uang itu memiliki 4 faktor paling mendasar yang mempengaruhi biaya uang tersebut. Yang pertama adalah peluang produksi, yaitu peluang investasi pada aset yang produktif. Jadi, kita kan pasti akan mau berinvestasi itu pada aset yang memang kemungkinan untuk mengembalikan dana kita juga lebih besar gitu. Kita lebih mau untuk menanamkan modal kita di usaha
yang mandek atau usaha yang mereka terlihat sangat produktif. Pasti kita memilih untuk menanamkan modal kita pada perusahaan yang memang produktif gitu. Lalu yang kedua yaitu preferensi waktu untuk konsumsi, maksudnya kan kemarin sudah dijelaskan di time value of money bahwa preferensi konsumen untuk mengkonsumsi saat ini dibandingkan dengan penghematan konsumsi di masa depan. Jadi mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi dananya pada saat ini dibandingkan dananya disimpan lalu untuk dikonsumsikan pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena pasti nilai uang tersebut akan selalu tergerus berdasarkan inflasi atau time value of money. Lalu yang ketiga itu ada resiko. Jadi biaya uang itu pasti terpengaruh akan adanya resiko. Jadi dalam konteks pasar keuangan, peluang suatu investasi memberikan imbal hasil yang rendah atau negatif. Maksudnya, ketika saya menginvestasikan uang saya, misalkan di seorang mahasiswa yang mau berbisnis cireng gitu misalnya. Terus dia bilang bahwa saya membutuhkan dana sebesar 100.000. Nah, ketika saya memberikan 100.000 tersebut, saya selain siap untuk mendapatkan keuntungannya nanti, juga saya tetap harus siap kehilangan dana tersebut sebesar keuntungan yang mungkin terjadi. Maka dari situ selalu kita punya slogan yaitu high risk, high return. Jadi kalau misalkan kita mau memilih investasi yang memang lebih tinggi profitnya, maka di situ resikonya pun mengiringi. Resikonya pasti lebih tinggi juga. Lalu yang keempat adalah inflasi, yaitu jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pasti ya, karena adanya inflasi, yang pasti biaya uang juga harus lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Inflasi itu kan ada di angka kira-kira 2-3%, kita katakanlah di 2%. Maka dari itu, kalau yang namanya biaya uang itu kan tadi dari bunga dan juga dari dividen. Nah, dari situ maka kita harus mengembalikan dana dari investor itu harus lebih daripada 2%. Karena yang namanya investasi itu selalu tadi ada resikonya. Begitu. Nah, ini tingkat bunga yang yang dibayarkan kepada penabung atau investor itu bergantung kepada timbal imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh produsen atas modal yang diinvestasikan. Jadi ketika tingkat bunga di sini katakanlah 10%, ini masih bergantung, bisa lebih kecil, bisa juga lebih besar daripada 10%, itu tergantung si produsen ini menurut dia apakah si dana yang ia terima akankah mempunyai keuntungan lebih atau kurang daripada 10%. Begitu. Jadi kalau misalkan produsen sendiri tidak pede akan dapat mengembalikan 10%, ya mungkin itu bisa diturunkan begitu. Lalu ada juga preferensi waktu penabung untuk konsumsi saat ini dibandingkan dengan masa depan. Jadi kan yang waktu kemarin saya cerita 1 juta saat ini itu dapat membeli 2 baju, tapi mungkin 5 tahun yang akan datang 1 juta itu hanya setara dengan 1 baju. Maka dari itu mereka pasti akan mempunyai preferensi menggunakan uang 1 jutanya tersebut pada saat ini karena bisa membeli sebesar 2 baju. Nah, mereka itu berinvestasi tujuannya untuk melindungi nilainya. Mereka ingin ketika nanti di sini itu 1 juta tetap senilai 1 juta yang tadi di sini itu dia pengen tetap bisa membeli 2 baju. Begitu. Ya berarti nilai 1 juta ini pasti akan naik. Begitu.
Lalu tingkat inflasi yang diharapkan di masa depan. Yang namanya tingkat inflasi sebetulnya kita hanya bisa memprediksi atau ada juga data secara historis yang nanti kita akan proyeksikan menggunakan tren. Misalkan pada saat ini Indonesia itu selalu menahan tingkat inflasinya di 2-3%. Tapi bukan berarti tidak mungkin inflasi itu bisa terus-menerus merangkak hingga sampai 13%. Seperti contohnya ketika COVID kemarin, sampai 13%. Nah, apabila ada tingkat inflasi yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan datang, itu berarti semakin tinggi tingkat inflasinya, maka semakin tinggi juga tingkat bunga yang diharapkan oleh investor. Begitu. Apa itu tingkat bunga? Tingkat bunga itu sebetulnya secara pengertian harfiahnya itu adalah bunga yang dapat diartikan sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penerimaan atau penggunaan dana yang dipinjamkan. Jadi, sebagai rasa terima kasih begitu sih sebetulnya ya. Terus pengertian lainnya itu adalah perubahan nilai uang karena adanya perubahan waktu atau time value of money gitu. Kita lanjut lagi. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengembalian jumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. Besarnya tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur dalam memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur. Jadi tergantung ya si pengelola bisnisnya ini, mereka apakah mampu mengembalikan besar atau kecilnya itu tergantung kepada kemampuan dari pihak debitur begitu. Lalu peminjam memberikan penawaran atas pasokan modal utang yang tersedia dengan menggunakan tingkat bunga. Nah, dari segi peminjam itu memberikan penawarannya. Jadi tadi kan kalau misalnya mereka mau membiayai sebuah proyek, itu mereka dapat menggunakan dua hal, yaitu utang dan juga modal sendiri. Nah, mereka akan selalu menimbang bagaimana sebetulnya struktur modal yang paling optimal untuk proyek ini. Maka dari situ dia pasti akan misalkan, oh menurut saya hutangnya itu 55% saja. Lalu modal sendirinya itu di angka 45%. Maka 55% ini adalah pasokan modal utang yang tersedia. Nah, pasti 55% daripada proyek ini dikalikan jumlah proyeknya, misalkan proyeknya itu adalah 1M, berarti hasilnya adalah 55% M lah ya katakan. Nah, ini itu akan selalu mendapatkan tingkat bunga. Jadi dia mau mendapatkan 55M ini dengan berani ngembaliin berapa persennya kepada si kreditur, begitu. Lalu, perusahaan dengan peluang investasi yang paling menguntungkan akan bersedia dan mampu membayar nilai tertinggi untuk modal. Jadi, kalau misalkan kita menilai dari banyak proyek, ketika pihak perusahaan menilai bahwa, oh ini pasti akan lebih berhasil begitu ya, tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi, maka mereka pun pasti akan berani untuk mengembalikan dalam tingkat bunganya juga lebih tinggi begitu. Nah, dari sisi investor pun itu biasanya mereka selalu menarik modal menjauh dari perusahaan yang tidak efisien dan perusahaan yang produknya tidak diminati. Ya pasti ya, kalau misalkan kita juga mau menanamkan modal kita, pasti kita melihat dulu perusahaannya apakah terpercaya, bagaimana mereka melakukan operasionalnya, apakah efisien atau tidak, jangan-jangan uangnya itu hanya dihambur-hamburkan saja. Lalu bagaimana nanti ketika penjualannya itu apakah diserap atau mampu diserap oleh pasar atau jangan-jangan hanya mampu memproduksi banyak tapi cuma-cuma dan tidak diserap, tidak mampu terserap oleh pasar begitu. Lalu yang terakhir, pada saat yang sama kebijakan pemerintah juga mempengaruhi alokasi modal dan juga tingkat bunga. Jadi pemerintah juga turut
andil dalam namanya struktur modal perusahaan. Karena eh, karena apabila bagi sebagian perusahaan, misalkan perusahaan BUMN, itu pasti kalian melihat zaman dulunya perusahaan BUMN itu 90% dimiliki oleh negara. Lalu sisanya 10% itu dimiliki oleh publik. Tapi makin ke sini itu makin kecil. Maka kepemilikannya itu harus tetap lebih besar negara. Jadi ini ada 51% negara dan 10%-nya itu adalah publik. Nah, ini berarti dapat mempengaruhi alokasi modalnya. Berarti dari seluruh modal tetap hanya, ini 49%. Cuma 49%-nya saja yang bisa disebarkan secara global atau secara publik, begitu. Nah, ini prediksi BI belum akan ekonom memprediksi BI belum akan menggerek suku bunga acuan pada April 2022. Jadi ternyata apabila teman-teman nih ngelihat gimana sih dampak ekonomi ketika mulai COVID di tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023, fun fact-nya itu ternyata di tahun 2022 itu adalah kondisi ekonomi yang paling buruk atau paling rendah gitu ya. Di tahun 2023 ini lumayan kita sudah mulai merangkak naik begitu. Jadi tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur setiap bulannya. Nah, BI Rate sangat mempengaruhi suku bunga dari bank atau perusahaan pembiayaan leasing untuk transaksi kreditnya. Otomatis ya, jadi gini, kalau misalkan saya izin untuk memberikan sebuah ilustrasi, jadi kan kita ini, bank-bank ini, Bank Indonesia ini pasti mempunyai dananya itu terkait kepada bank secara umum. Dan bank secara umum nanti biaya modalnya juga akan terkait kepada publik. Jadi yang ada di sini itu pasti tergantung kepada bank atau suku bunga acuan di sini. Nah, nanti suku bunga yang ada di sini pasti jumlahnya lebih besar daripada suku bunga dari BI kepada pihak-pihak bank, begitu. Lalu kita akan bahas apa itu fungsi tingkat bunga. Yang pasti tingkat bunga itu sebagai daya tarik bagi para penabung. Pasti ya, kita juga ketika ingin nabung, jujur kalau saya pasti melihat tingkat bunga dari setiap banknya itu apakah kecil atau besar. Jadi saya punya beberapa rekening di beberapa bank, lalu saya akan menanamkan modal saya atau uang saya yang saya simpan itu pasti lebih besar pada bank yang memang tingkat bunganya lebih tinggi. Dengan harapan saya mendapatkan pengembalian dana juga yang lebih tinggi. Nah, itulah jadi fungsi tingkat bunga itu sebagai daya tarik bagi para penabung. Lalu yang kedua itu sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Kenapa sebagai alat kontrol? Karena yang poin ketiga mungkin bisa lebih menjelaskan, yaitu alat moneter untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar. Jadi ada hubungan antara uang yang beredar dan juga tingkat bunga. Ketika tingkat bunganya tinggi, pasti orang-orang pasti akan mau nabung dong. Tadi dengan harapan dapat pengembalian yang lebih tinggi. Tapi ketika bunganya rendah, orang-orang mau savings atau enggak? Pasti enggak mau savings. Maka ketika mereka tidak mau savings, berarti uang yang beredar itu akan lebih banyak. Gitu. Uang yang beredar ini fungsinya untuk apa sih? Kenapa harus dijaga oleh pemerintah? Karena ini selalu akan terkait kepada GDP dan terkait juga kepada inflasi. Begitu. Lalu yang terakhir adalah pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan produksi. Jadi ketika kemarin mungkin sedang COVID,
yang teman-teman tahu itu, tingkat bunga itu, berfluktuatif ya. Jadi pemerintah kita juga memberlakukan bahwa tingkat bunganya, beberapa saat dinaikkan, beberapa saat diturunkan. Itu untuk tadi meningkatkan dari segi produksi. Ketika tingkat bunganya rendah, otomatis orang-orang yang mau memproduksi itu akan dengan mudah mereka meminjam dananya. Misalkan kita mempunyai usaha apa ya, fashion misalkan, usaha jahit baju gitu. Nah, karena tadi interest-nya itu rendah, otomatis kita mendapatkan modalnya pun mudah, mudah modal. Jadi ketika kita mendapatkan modal yang mudah, kita mudah juga untuk melakukan produksi. Nah, produksi inilah yang nantinya akan menjadi GDP. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah suku bunga perbankan di Indonesia pada Februari. Jadi ternyata dari tahun 2021 itu terus menurun tingkat bunganya. Kenapa? Itu karena untuk apa ya, menarik pihak produsen untuk dapat mendapatkan apa ya, suntikan dana agar mereka bisa terus memproduksi. Harapan pemerintah adalah ketika lebih banyak produksi juga akan semakin banyak konsumsi di tingkat masyarakat. Ketika banyak konsumsi itu diharapkan memutar roda perekonomian dari pihak masyarakat juga, begitu teman-teman. Nah, untuk kuliah hari ini kita bagi dua. Ini untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan kepada sesi yang kedua.